Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki video yang ketujuh dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah Mengenal Pikirannya. Kita akan mencermati judul kecil pada video yang ketujuh ini adalah Hidup Harus Rendah Hati. Yesus yang adalah Tuhan, yang menjadi panutan teladan di dalam hidup orang Kristen, telah mengajarkan bagaimana kita bersikap. Orang yang rendah hati bisa dilihat dari cara dia bersikap dengan seseorang di dalam pergaulannya, termasuk segala ucapan dan tutur katanya dia. Oleh karena itu, kita mau membaca kisah daripada kehidupan Tuhan Yesus dari Yohanes pasal 13. Saya bacakan mulai ayat 13 hingga yang ke-17, yang demikian bunyi firman-Nya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan adalah Tuhan sekaligus guru. Dan dia berkata, tepat engkau menyebut aku Tuhan dan guru. Kenapa? Karena dia juga sedang mengajar kepada para rasul yang adalah murid-muridnya. Dia juga adalah Allah yang Maha Kuasa, karena mereka menyaksikan, mereka melihat sendiri mukjizat apa saja yang sudah dibuat oleh Yesus Kristus Tuhan, dan tidak bisa disamai oleh para nabi sebelum dia. Sehingga ketika mukjizat itu terjadi, semua yang menyaksikan memberikan komentar secara spontanitas, dan mereka mengakui serta berkata, yang seperti ini belum pernah dibuat oleh nabi sebelumnya. Saudara, dia mengajarkan kepada para murid, haruslah hidup itu punya kerendahan hati. Walaupun engkau memiliki kedudukan yang demikian tinggi di dalam status sosial ekonomimu, status kedudukanmu
di masyarakat dan lain sebagainya, tetaplah engkau harus hidup dengan rendah hati. Oleh karena itu, dia mengajarkan untuk supaya para murid itu rendah hati. Para murid sempat terkaget-kaget ketika Tuhan Yesus mulai mengadakan pembasuhan kaki atas mereka satu demi satu. Petrus selalu berkata, "Tuhan, jangan demikian." Para murid semuanya juga berkata seperti itu karena mereka sadar kaki adalah bagian yang paling kotor di dalam tubuh kita, karena sepanjang hari kita berjalan dan saat kita berjalan kaki kita penuh dengan debu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus telah dipakai oleh dia untuk mengajar para muridnya, harus saling membasuh kakimu. Artinya harus hidup penuh kasih satu dengan yang lainnya. Dan dia berkata, "Engkau menyebut aku Tuhan dan Guru, tepat sekali. Memang aku Tuhan dan gurumu. Oleh karena itu, jikalau aku Tuhan dan gurumu yang kau hormati, karena engkau tahu aku adalah Allah yang maha tinggi, maka engkau pun wajib melakukan apa yang sudah aku perbuat. Karena itu, aku telah memberikan contoh, memberikan teladan bagaimanakah seharusnya engkau hidup." Nah, saudara yang dicintai, sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus mencerminkan bahwa dia ingin sekali mengajarkan para murid dan pengikutnya hidup rendah hati seperti apa yang dia lakukan, apa yang telah ditunjukkan di dalam dia mengajar kepada murid-muridnya secara intern maupun dia bersikap dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Saudara, lihat, ketika ada di dalam Matius pasal yang ke-8, kita lihat lebih dulu. Bapak Ibu siapkan alat tulisnya karena ada banyak ayat-ayat yang perlu Anda catat dan nanti bisa direnungkan kembali, dan persiapkan juga Alkitabnya. Matius pasal yang ke-8, saya bacakan ayat 5 sampai dengan ayat 7 saja. Di situ judul bacaannya berkata demikian: Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Berarti ada seorang perwira, yaitu bangsa Romawi, yang punya hamba. Dan hambanya perwira ini sakit. Dan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ayat ke-5 sampai dengan ke-7 demikian bunyi firman-Nya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara, tadi kita tahu bahwa lewat pengakuan para murid yang juga diakui oleh Tuhan Yesus, memang tepat apa yang kau katakan, aku memang adalah Tuhan dan Guru. Nah, saudara, berarti dia adalah Allah yang maha mulia, yang telah menjelma menjadi seperti manusia. Nah, tetapi lihat apa yang diperagakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia selalu menunjukkan bahwa hidupnya, walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia senang semua pengikutnya meneladani hidupnya yang penuh dengan kerendahan hati. Dalam bacaan ini tadi diceritakan seorang perwira, yaitu bangsa Romawi, punya seorang hamba yang sedang sakit dan tinggal di rumahnya. Hamba ini sakit lumpuh dan sangat menderita. Oleh karena itu, perwira ini datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar supaya hamba daripada perwira ini disembuhkan. Pasti kita berkesimpulan, perwira ini datang kepada Tuhan Yesus karena dia mendengar cerita dari banyak orang yang masuk ke dalam telinganya, sehingga dia percaya bahwa Yesus yang adalah Kristus adalah pribadi
yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh karena itu, dia datang memohonkan belas kasihan kepada hambanya yang sedang sakit lumpuh. Saudara lihat, orang yang rendah hati tidak melihat yang sedang minta tolong itu siapa. Yang sedang minta tolong ini memang perwira, tetapi yang minta tolong bukanlah bangsa Yahudi, bangsa Romawi. Di mana bangsa Romawi adalah bangsa yang menjajah bangsa Yahudi. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang patut kita teladani. Sehingga semua ayat firman Tuhan yang dia sampaikan itu pula yang sesungguhnya telah dia lakukan. Oleh karena itu dia juga minta kepada saudara dan saya melakukan setiap firman yang keluar dari mulutnya dia. Saudara, ini bangsa Romawi, bangsa penjajah. Tetapi ketika dia datang untuk mohon pertolongan dan Yesus Tuhan itu bisa menolong, dia langsung memberikan respon spontanitas. Di dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Adalah sesuatu ucapan yang melegakan hati bagi setiap orang yang memohonnya. Kenapa? Karena orang datang memohon berarti dia betul-betul menginginkan, membutuhkan pertolongan. Dan dia mendapatkan jawaban yang melegakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah saudara, yang disembuhkan bukanlah keluarga daripada perwira ini, tapi hanyalah seorang hamba. Tetapi Yesus yang adalah Allah yang maha tinggi, maha mulia, tidak memandang hal yang demikian. Tetapi dia ingin menunjukkan bahwa nyawa seseorang, pertolongan, memberikan pertolongan kepada seseorang adalah sesuatu yang penting. Dan keselamatan, kesembuhan dari seseorang adalah sesuatu yang berharga sekali. Sehingga dia langsung memberikan tanggapan yang positif. Seketika dia berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bisa saja menjadikan kita, jika kita mau introspeksi diri kita, kita bisa malu oleh karena perkataan dan sikap daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita yang hanya berpredikat sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, seringkali ketika kita dimintai pertolongan oleh seseorang, belum tentu kita memberikan respon yang seketika untuk memberikan kelegaan kepada orang yang membutuhkan pertolongan lewat kita. Kita seringkali masih beralasan, kira-kira kapan ya saya bisa ke sana karena jadwalnya lagi padat. Dan kata-kata jadwalnya lagi padat tidak menunjukkan sikap yang rendah hati, tetapi justru kesombongan yang kita tonjolkan untuk kasih tahu kepada orang-orang itu. Karena aku adalah hamba Tuhan yang jadwal saya luar biasa. Aku dipakai oleh Tuhanku secara luar biasa hebatnya, sehingga waktu untuk menolong engkau harus tak carikan jadwal yang lain. Saudara, inilah sikap Tuhan Yesus. Dia ingin memberikan teladan buat saudara dan saya agar supaya hidup itu penuh dengan kerendahan hati. Saudara, demikian pula ketika Bartimius, orang yang buta itu, mendengar bahwa rombongan Tuhan Yesus akan melewati dia. Dia lahir sejak kecil sebagai orang yang buta. Dia tidak pernah menyaksikan terangnya cahaya. Bagi dia semuanya sama gelapnya. Tetapi dia rindukan, dia percaya bahwa Yesus Tuhan itu mampu membuat dia bisa melihat. Oleh karena itu, ketika dia tahu Tuhan Yesus dan rombongan para rasulnya melewati dia, dia langsung berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Tuhan Yesus belum memberikan tanggapan, Bartimius tetap dengan semangat, dengan yakin dan percaya. Dia teriakkan lebih keras lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah saudara, apa yang seringkali terjadi? Yesus yang adalah Tuhan, dia tidak pernah merasa terganggu dengan teriakan Bartimius. Tetapi yang seringkali terjadi adalah orang di sekeliling Yesuslah itu yang merasa terganggu. Dan mereka ada juga
yang ingin agar supaya Yesus yang adalah Tuhan yang mereka hormati merasa tidak terganggu dan merasa nyaman, maka mereka langsung bertindak, termasuk para murid, menegur Bartimeus untuk supaya Bartimeus tidak teriak-teriak, karena ini mengganggu, karena ini membuat tidak nyaman. Namun apa yang terjadi? Justru sikap mereka tidak membuat hati Yesus Tuhan itu cocok. Tidak membuat sikap itu dibenarkan. Dia justru berkata, "Gak apa-apa, panggil orang itu datang kepadaku." Dia justru membuka tangannya, dia membuka hatinya agar supaya Bartimeus yang sedang berteriak-teriak memanggil namanya dia, itu datang menghadap kepada dia. Nah saudara, berbeda sekali. Demikian pula di zaman sekarang, hamba Tuhan kalau sudah mulai top, jemaatnya banyak, dia bisa terkenal dan lain sebagainya, biasanya dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi kepercayaannya, yang kemanapun hamba Tuhan ini pergi, biasanya ada orang-orang tertentu yang selalu ada menyertai hamba Tuhan tersebut. Sama seperti Tuhan Yesus, dia selalu disertai oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah saudara, lihat aja, 12 rasul ini, 3 menjadi ring 1 yang selalu ikut kepada Tuhan Yesus kemana saja. Tetapi di acara-acara yang sifatnya umum, 12 rasul selalu ada bersama-sama. Nah saudara, orang-orang di sekeliling inilah yang seringkali berulah. Sama dengan ketika Bartimeus berteriak. Mereka mulai berulah untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang bisa amankan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang yang bisa buat Tuhan Yesus jalan itu tidak terganggu dan lain sebagainya. Tetapi sikap kerendahan hati Tuhan Yesus ditunjukkan kepada mereka, dan Yesus Tuhan ternyata justru berkenan. Panggil Bartimeus tadi, datang kepadaku. Suruh datang itu orang itu. Kenapa? Nah setelah Bartimeus datang menghadap Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ini menjadi teladan buat saudara dan saya. Dia langsung bertanya pada pokok masalahnya. Apa yang engkau mau daripadaku? Nah saudara, ketika orang berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, dia langsung tahu bahwa engkau ada sesuatu yang perlu terhadap diriku. Sebagai orang yang penuh dengan kerendahan hati, dia langsung bertanya agar supaya orang yang memohon itu bisa segera mengungkapkan maksud isi hatinya, agar supaya orang yang mohon pertolongan itu juga tidak harus dipermalukan. Dia langsung membuka pertanyaan, dia langsung membuka hatinya dengan pertanyaan ini, apa yang engkau mau daripadaku? Bartimeus berkata kepada Tuhan Yesus, aku mau Tuhan, engkau buat melek kedua mataku. Aku mau supaya aku bisa melihat. Karena Bartimeus memang sejak lahir itu matanya buta. Nah saudara, singkat cerita, Tuhan Yesus menyembuhkan kedua mata Bartimeus, dan Bartimeus bisa melihat. Dan yang dahsyat adalah apa yang dilihat oleh Bartimeus adalah yang pertama kali adalah wajah Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan yang menyembuhkan dia. Nah saudara, sikap-sikap kerendahan hati inilah yang seharusnya ada di dalam hidup saudara dan saya, karena Yesus yang adalah Tuhan juga sedang mengajarkan kepada saudara dan saya hidup harus rendah hati. Oleh karena itu, jika Anda dan saya mengakui bahwa aku mengenal kepada Tuhan, itu dibuktikan bahwa Anda dan saya mengenal pikirannya. Saudara, seringkali kita berpikir orang yang berdosa tidak perlu kita dekat-dekat dengan dia. Orang yang seringkali melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan menjadi sahabat kita. Kita jangan kumpul dengan orang-orang demikian. Saudara, jika itu yang ada di dalam pikiran saudara dan saya, berarti saya katakan Anda belum mengenal kepada Tuhan.
Anda belum mengenal kepada Yesus yang adalah Kristus. Oleh karena mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Saudara, di dalam di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, silakan Anda catat saja. Saya tidak akan bacakan. Di situ ada judul bacaan mengenai kisah hidup orang yang namanya Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sakeus itu siapa? Sakeus itu ternyata kepala pemungut cukai. Ini kepalanya, saudara. Otomatis adalah orang yang sangat dibenci oleh masyarakat orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kebanyakan pemungut cukai itu menarik pajak lebih besar, menarik cukai lebih besar daripada ketentuan daripada pemerintah. Dengan arti kata lain, hidup pemungut cukai suka menindas, memeras rakyat. Oleh karena itu, mereka rakyat tidak suka dengan pemungut cukai. Dan mereka berkata pemungut cukai itu juga adalah orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena mereka melakukan praktek-praktek yang melanggar daripada firman Tuhan. Saudara, otomatis masyarakat tidak suka dengan Sakeus. Dan Sakeus tak punya sahabat kecuali sesama pemungut cukai. Nah, saudara, di dalam bacaan ini Sakeus mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan, sehingga muncul keinginan, kekaguman pribadi Sakeus terhadap Yesus yang adalah Tuhan, sehingga dia bertekad ingin tahu seperti apakah Yesus itu. Nah, saudara, oleh karena tidak ada orang yang menyukai dia dan dia badannya pendek, dia tidak bisa lihat Yesus yang seperti apa yang dia kagumi tadi. Dan masyarakat cuek saja, tidak ngasih dia jalan. Akhirnya, Sakeus yang sudah bertekad seperti itu, Sakeus memanjat sebuah pohon ara untuk melihat Yesus yang sedang lewat bersama rombongan itu dari atas pohon. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan pun tahu bahwa Sakeus adalah orang yang dibenci oleh masyarakat dan masyarakat tidak suka bergaul dengan dia. Tetapi orang yang rendah hati selalu ditunjukkan lewat bagaimana dia bertutur kata dan bagaimana dia bersikap. Apakah dia bersikap bergaul hanya kepada kelompok orang tertentu atau dia akan bergaul dengan masyarakat secara umum. Nah, saudara, lihat, Yesus yang adalah Tuhan ngajar kepada Anda dan saya untuk supaya Anda dan saya mengerti pikirannya dia. Dia justru berkata, aku datang ini untuk mencari yang hilang, agar supaya yang hilang itu bisa diselamatkan. Yang hilang itu bisa bertobat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menunjukkan kerendahan hati akan memenangkan jiwa seseorang yang terhilang. Saudara, sengaja Tuhan Yesus berhenti di bawah ketika Sakeus ada di atas pohon ara. Dan dia langsung berkata kepada Sakeus, Sakeus, kamu turun. Karena pada hari ini aku harus menumpang di dalam rumahmu. Otomatis Sakeus kaget. Bagaimana tidak? Karena semua masyarakat pada membenci dia, tidak suka dengan dia, tidak menghormati dia. Tetapi Yesus yang menjadikan kekaguman di dalam hati Sakeus, di mana Sakeus ingin melihat wajah Yesus Tuhan itu seperti apa, justru orang yang dikagumi, yang dia hormati, itu memanggil nama Sakeus agar supaya Sakeus turun datang menemui dia. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan ingin hari itu numpang di dalam rumah Sakeus. Maka apa yang terjadi? Sakeus langsung berkata, karena Sakeus tahu dia punya perbuatan yang penuh dengan dosa. Dia langsung berkata, Tuhan, separuh daripada hartaku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Karena Sakeus tahu hasil yang dia dapat adalah hasil dari dia memeras, hasil yang bukan dari kehendak Allah, hasil yang haram. Oleh karena itu dibagikan. Dan dia berjanji, jika ada
hartaku yang aku dapat oleh karena memeras, maka akan aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan langsung memberikan jawaban pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dia berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hiduplah penuh dengan kerendahan hati, dengan bersikap dengan sesama yang lain, dengan tutur kata yang baik. Lewat sikap, lewat tutur kata, engkau bisa mengetahui orang tersebut rendah hati atau tidak. Dan Yesus yang adalah Tuhan sudah mengajarkan kepada Anda dan saya bagaimana harus bersikap kepada semua orang. Khususnya mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Dia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa, orang yang terhilang itulah yang dia cari, agar supaya yang terhilang, yang berdosa bisa diselamatkan oleh karena mereka bertobat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.